Halo para pecinta serial India Radha Krishna. Pada video kali ini saya akan membagikan sinopsis film Radha Krishna yang akan segera tayang di Antv. Sebelum kita mulai sinopsisnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar berlangganan. Krishna meminta Balaram untuk kembali ke Dwaraka segera karena akan ada orang luar yang dapat masuk dan merusak kerajaan Dwaraka. Balaram bertanya kepada Krishna bagaimana mungkin itu bisa karena Dwaraka tidak bisa ditembus oleh siapapun. Krishna mengatakan jika seseorang dari dalam kerajaan mengizinkan orang luar untuk masuk, apa yang dapat kita lakukan? Balaram setuju dan dia akan segera kembali ke Dwaraka. Krishna mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk berbicara dengan Jamvan dan hanya jika dia tidak setuju, maka aku akan bertarung dengannya. Sementara itu, Rukmi dan para pasukannya telah berada di depan Dwarka. Mereka akan masuk ke sana karena Rukmani meminta bantuan kepada kakaknya. Rukmi berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam kepada Krishna. Balaram telah datang dan dia bertanya kepada Rukmi, "Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau bisa berada di sini, Rukmi?" Rukmi berpura-pura meminta maaf kepada Balaram dan dia mengatakan bahwa adiknya Rukmani telah mengundangnya kemari untuk membantunya melindungi Dwaraka karena kau dan Krishna tidak ada di sini. Namun Balaram tidak percaya kepada Rukmi dan dia marah kepadanya. Lalu Rukmi menunjukkan surat yang diberikan Rukmani kepadanya. Membaca surat dari Rukmani, Balaram menjadi percaya bahwa Rukmi datang ke sini atas permintaan Rukmani. Dan Rukmi meminta Balaram untuk mengizinkannya masuk ke Dwarka untuk membantu melindungi Dwarka dari para penjahat. Rukmi merasa senang karena Balaram mempercayai aktingnya yang bertindak sebagai orang baik. Namun sebenarnya dia masih memendam dendam kepada Krishna dan Balaram. Lalu Balaram membuat jalan untuk menuju ke Dwaraka. Di hutan, para prajurit dari Dwaraka datang menghampiri Krishna. Mereka mengatakan bahwa Balaram telah mengirim mereka ke sini untuk melindungi Krishna. Sementara itu, para pasukan Jarasandha telah mencapai hutan dan mereka melihat jejak kaki dan ingin mengikutinya. Prajurit Krishna memberitahunya bahwa mereka ada seseorang yang telah mengikutinya. Krishna mengatakan Jarasandha dan pasukannya telah mengikuti dan mengelilingi kita. Rukmi merasa senang sekali karena dia berhasil membujuk Balaram dan dapat masuk ke Dwaraka. Dia akan menghancurkan Dwaraka dari dalam, sementara Jarasandha menghancurkan Krishna dari luar. Balaram dan Rukmi telah memasuki istana Dwaraka. Sementara itu, Rukmani, Radha, dan Revati menyambut kedatangan mereka. Rukmani dan Radha mengira Krishna akan kembali bersama Balaram, namun mereka mencari Krishna dan tidak menemukannya. Rukmi meminta maaf kepada Rukmani atas dosa-dosanya. Rukmani memaafkannya. Balaram mengatakan bahwa Rukmi sekarang benar-benar sudah berubah dan aku harap dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Tentara Jarasandha menghujani anak panah untuk mencari tahu lokasi Krishna dan para pasukannya. Krishna memerintahkan tentaranya untuk menggunakan perisai sebagai pelindung mereka. Lalu tentara mematuhi apa yang diperintahkan Krishna dan mereka bertanya, haruskah mereka membalas semua anak panah itu? Krishna mengatakan tidak, karena Jamvan akan waspada
Jadi seorang prajurit akan menguasai prajurit Jarasandha dan memberitahu kapan mereka datang sangat dekat. Lalu Krishna meminta satu prajuritnya untuk mengawasi pasukan Jarasandha dan melaporkan jika mereka telah dekat. Di sisi lain, Satyabhama bergabung dengan Rukmani, Radha, dan Revati. Dia bertanya kepada Balaram, "Di mana Krishna, Balaram? Mengapa aku tidak melihat Krishna di sini?" Balaram mengatakan bahwa Krishna masih di hutan untuk mencari permatamu yang berharga itu. Satyabhama berteriak dan marah kepada Balaram dan mengatakan, "Mengapa kau meninggalkan Krishna di hutan sendirian, Balaram? Bagaimana dengan Krishna sekarang?" Balaram mengatakan ini adalah keinginan Krishna sendiri dan dia memintaku untuk meninggalkannya dan kembali ke Dwaraka. Aku hanya menghormati keinginan Krishna. Rukmi yang melihat Satyabhama, dia terpesona dengan kecantikannya, lalu bertanya pada Rukmani, "Siapa wanita cantik ini, Rukmani?" Rukmani mengatakan bahwa dia adalah Satyabhama yang telah menuduh Krishna mencuri permatanya yang berharga. Jadi Krishna sekarang pergi ke hutan untuk mencari permata itu. Riksaraj Jamvan. Di hutan, Krishna sedang memanggil Riksaraj Jamvan untuk keluar dan menemuinya. Jamvan berjalan keluar dari guanya dan ingin menemui siapa yang telah berani memanggilnya. Krishna memberikan salam hormatnya kepada Jamvan. Krishna memperkenalkan dirinya sebagai Raja Dwarka, yaitu Krishna, dan datang ke sini untuk mengambil kembali permata yang dipegang oleh putrinya. Jamvan mengatakan, "Itu adalah permataku dan aku tidak akan memberikan permata itu sampai kau mau bertarung denganku, Krishna." Krishna mengatakan perang yang tidak terjadi sama sekali adalah perang yang terbaik di dunia. Jamvan bertanya kepada Krishna mengapa dia membawa pasukannya ke sini. Krishna berpikir dia telah meminta Balaram untuk tidak meninggalkan pasukannya di sini. Krishna akhirnya menyetujui untuk bertarung dengan Jamvan. Lalu Jamvan masuk ke dalam gua dan memanggil putrinya. Jamvan memerintahkan putrinya Jambawati untuk menutup pintu gua ketika Krishna datang untuk bertarung dengannya. Satyabhama datang menghampiri Balaram dan bertanya tentang pamannya. "Balaram, di manakah pamanku, Prasen?" Balaram mengatakan seseorang telah membunuh Prasen dan temannya. Sepertinya mereka semua diserang oleh seorang monster atau binatang buas. Mendengar penjelasan Balaram, Satyabhama menjadi menangis dan dia bersedih atas kematian pamannya. Namun Satyabhama tidak mempercayai Balaram dan menuduh bahwa Krishna bukan hanya seorang pencuri tetapi juga seorang pembunuh. Balaram menjadi marah mendengarkan omongan Satyabhama. Krishna memberitahu para prajuritnya bahwa dia akan masuk ke dalam gua dan mereka tidak perlu mengikutinya masuk, hanya menunggu saja di sini. Para prajurit membantah akan ikut Krishna, namun Krishna mencegahnya dan memintanya untuk tetap di sini saja. Krishna berjalan masuk ke dalam gua itu, sementara Jambavati menutup pintu gua. Jambavati memanggil Krishna dan dia memberitahunya bahwa ayahnya sangat menghormati Krishna dan merasa senang sekali ketika Krishna setuju untuk bertarung dengan ayahnya. Setelah itu Jambavati pergi meninggalkan Krishna bersama ayahnya. Kemudian mereka berdua siap untuk bertarung dan Jamvan mengatakan, "Aku sangat membanggakan kekuatan superku dan akan segera menyerangmu, Krishna." Lalu mereka berdua mulai bertarung dan mendorong satu sama lainnya.
Jamvan memuji Krishna karena dia sangat kuat dan dapat menahan serangannya. Namun sekarang aku akan menyerangmu dengan nyata, Krishna. Dan Jamvan mulai melempari Krishna dengan batu. Namun Krishna dengan mudah bisa menghindari semua batu itu. Radha sedang mendoakan Krishna di hadapan Shivling Mahadev. Dia meminta Mahadev untuk melindungi Krishna dari kejahatan yang ada di hutan. Mahadev dapat mendengar doa Radha dan dia mengatakan, aku tidak dapat membantu Krishna karena pertarungan ini telah ditunggu selama berabad-abad dan sekarang waktunya untuk mereka bertarung. Sementara itu di dalam gua, pertarungan antara Krishna dan Jamvan masih berlangsung dan mereka saling menghajar satu sama lain. Jamvan berhasil memukul Krishna dan Krishna terjatuh. Mahadev mengatakan ini adalah perang antara pejuang besar dan putra Brahma, Jamvan dan Krishna yang terhormat. Jadi aku tidak dapat ikut campur dalam urusan mereka dan dia tidak keberatan jika Krishna kalah melawan prajurit besar Jamvan. Jamvan mencoba untuk mengalahkan Krishna dengan menginjakkan kakinya kepada tubuh Krishna. Namun Krishna dapat menahan kaki Jamvan, tetapi Jamvan terus saja ingin menginjak Krishna. Sekian sinopsis pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar berlangganan dan tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sudah penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan video terbaru dari kami. Terima kasih.